Turun, Pak. Pak Ganjar. Udah boleh turun, Pak? Belum, Oh, belum. Tugasnya belum selesai, Pak. Ya. Ini baru kali ini wali kota. Argonya sudah di-set sampai jam 12, Pak. Oh, Ya. ya lumayan Jadi sadis ini, Bapak ya. Ibu, kami yakin pasti akan banyak yang ingin bertanya, tapi karena waktu yang terbatas, kami sudah mengatur izin Pak Gubernur. Silakan. Kami memberikan kesempatan kepada komisariat wilayah. Oke. Ya, untuk setiap sesi ada 2. Jadi kami sudah sepakati, kami mengundang komisariat 3 dan 5 untuk menyampaikan pertanyaannya. Komisariat 3, Wali Kota Pekalongan, ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ganjar, Pak Bima, Pak Dhani. Tadi sudah disampaikan paparan. Ini sebenarnya nggak pas ini. Ngapain wali kota Jawa Tengah tanyaan sama gubernur Jawa Tengah ya? Oh, ini gubernurnya ya? Wah, Kayaknya ini wali kota saya soalnya. ya. Tapi oke. Silakan Pak Wali. izin. Ya, mungkin secara konteksnya beda ini mungkin Pak Ganjar ya, Pak Gub ya, atau Pak Gub atau Pak Ganjar ya, saya jadi kikuk ini mungkin manggilnya. Ya, konteksnya mungkin tadi sudah dipaparkan tentang ekonomi, tentang infrastruktur, pertumbuhan dan sebagainya. Ini mungkin lebih kepada konteks yang lebih umum, lebih global, yaitu konteks tentang perubahan iklim. Ya, perubahan iklim yang terjadi terutama di Indonesia, terutama di kota-kota pesisir yang dekat pantai. Kalau Makassar sih tidak ya, tetapi Pekalongan ini juga terdampak, nggih, Pak Gub. Nah, ini nanti langkah apa yang akan dilakukan oleh calon presiden ke depan, insya Allah. Langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim, masalah global warming, sampah dan lain-lain. Izin satu lagi Pak. Boleh. Ya. Boleh. Kami persilakan Komwil 5. Sambil menunggu pertanyaan, ini bisa Wali di Zoom Kota nggak ya? Pontianak. Bisa di Zoom nggak ya paparan saya? Tadi sudah disepakati Komwil Khusus 5. yang ekonomi hijau dan Ya. ekonomi biru bisa Mohon maaf, ditampilkan. Banjarmasin ya. Banjarmasin. Banjarmasin. Pak Ibnu Sina. Banjarmasin atau Ganjarmasin, Pak? Ganjarmasin. Kadang-kadang ada yang salah antara Pranowo dengan Prabowo. Hanya beda huruf. Ya izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, kami dari Pulau Kalimantan itu Komwil 5, ya, ada 9 wali, ada wali Songo di Pulau Kalimantan. Tadi menyepakati terkait dengan pertanyaan ini Pak Gubernur. Pulau Kalimantan ini kan penduduknya hampir 20 juta. Enggak ada apa-apanya lah dengan Jawa Tengah gitu ya. Hampir separuh Jawa Tengah mungkin. Ya, Ada lah Pak, masa nggak ada apa-apanya? Di sana hebat-hebat semua Pak. Baik, tetapi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengelola Pulau Kalimantan untuk kedepannya dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi tetap tidak menimbulkan kesenjangan antara pusat dengan daerah. Selama ini kan 80-20. Nah, kami minta ya 50-50 lah, jangan pembagiannya 20-80, itu aja mungkin. Nitip itu aja Pak Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih. Cukup, Pak Dhani. Udah, Kang. Saya mau dari Wali Kota Pekalongan dulu, kenapa saya minta di Zoom. Ini tadi saya jelaskan terakhir dari ekonomi hijau. Ini ada kaitannya dengan global climate change. Kalau boleh sedikit saya bacakan, sebenarnya posisi Indonesia pada Green Future Index kita, itu urutannya ke-70 dari 76 negara. Lumayan ya, maksudnya tidak terakhir. 70 dari 76 negara, ini maksudnya. Ini saya ceritakan. Dan ini nilainya kira-kira 3,68 dan Indonesia ini terpaut cukup jauh dari rata GFI dari global yang sebesar 4,82. Dan ini Indonesia Bapak Ibu, ini nilainya di bawah rata dunia, maka PR-nya besar. Apa yang dialami oleh teman-teman di sekitar Pantura Jawa, mulai dari paling barat sampai dengan paling timur, adanya land subsidence. Saya terima kasih pada para wali kota yang berani untuk mengambil keputusan hebat. Hentikan pengambilan air tanah. Kita mesti bisa melakukan penegakan hukum dengan sekali lagi berani. Kejadian di Semarang saya harus bertengkar dengan sangat keras baik oleh pemerintah pusat maupun yang ada di bawah. Untuk apa?
jangan izinkan. Saya berkali-kali, jangan izinkan. Maka seringkali tata ruang musuhnya adalah tata uang. Alasan investasi atau disuap. Maaf ini saya bicara terbuka. Maka pada saat itu ketika kita tidak menata wilayah ruang dengan sangat baik, maka land subsidence akan terjadi. Global climate change yang kemudian muncul, kalau kita tidak berkontribusi tidak bisa. Posisi Indonesia yang terakhir kemarin menjadi presidensi ASEAN, mestinya dalam konteks kawasan kita bisa menyuarakan carbon trade. Carbon trading ini sebenarnya yang kita bisa jadikan sehingga Barat akan menghormati kita dan kemudian tidak hanya menunjuk bahwa kita selalu salah. Tidak. Bapak Ibu, dengan angka-angka ini maka ya dari semua dimensi yang ada, maka dua nilai paling rendah dari urutan yang ada, maka kebijakan iklim yang sebesar 2,67 dan transisi energi 3,1 yang masih rendah ini, hari inilah yang kita dorong. Maka kenapa tadi saya contohkan WADAS. Itu tidak hanya untuk pengairan dan pengendalian banjir, tapi sebenarnya untuk energi. Ini contoh aja. Daripada kita batu bara kita banyak ya, dan banyak orang kaya karena batu bara. Tapi kalau itu tidak kita geser segera, maka kita akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Emisi gas buangnya pasti akan bahaya. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ya. Maka kemudian peningkatan tersebut yang relatif sangat lambat, mesti dengan kebijakan. Agar kemudian global climate change-nya ini betul-betul ada dua. Satu negosiasi internasional, dua kebijakan dalam negeri. Maka beberapa pengalaman area mengalami land subsidence, saya sampaikan, mari kita sosialisasi, mari kita berembuk dengan masyarakat, kita ajak dialog yang cukup intens dan tidak sebentar, karena butuh waktu yang lama, untuk kemudian bisa menjelaskan. Pengalaman saya menangani WADAS itu ternyata hanya butuh menjelaskan, karena literasi kita sangat rendah pada banyak hal. Ternyata dengan intensitas seperti itu saya kirim orang untuk live in di situ, berhasil. Maka dengan global climate change pun sama. Bapak Ibu, ditata ruangnya ya, saya lagi menegosiasi nih. Untuk kemudian memindahkan orang-orang yang sudah terlanjur tenggelam di situ. Pilihannya dua, kamu pindah atau kamu beradaptasi dengan kondisi baru, kamu sekarang menjadi manusia terapung. Ada dua pilihan. Ini kaitannya dengan global climate change. Saya sudah ketemu Pak Makrut, Perdana Menteri Belanda, datang ke Semarang, saya suruh melihat. Dan sekarang dengan Delft University lagi kita kembangkan termasuk yang ada di Pekalongan. Maka rasa-rasanya mulai dari ekonomi biru dan hijau, yang biru boleh naikin enggak? Operator? Halo? Oke. Dinaikin enggak yang biru? Nah, yang ekonomi biru. Maka kalau kemudian yang biru ini bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang di kanan bawah itu indeks-indeksnya kelihatan. Ya, indeks-indeksnya kelihatan. Pengelolaan ruang laut kita yang hari ini sangat tidak optimal Bapak Ibu, rasanya ini kebijakan mesti kita arahkan. Katanya nenek moyang kita pelaut, tapi laut kita tidak dikelola dengan baik dan di wilayah 5 wilayah penangkapan ikan kita belum optimal. Kenapa kapal besar, kenapa penangkap ikan, kenapa pengolahan ikan tidak kita optimalkan, baru tangkap saja. Belum budidaya, belum aquaculture. Saya pernah melakukan hitung-hitungan soal ini dan ini potensi ekonomi yang sangat tinggi dan kemudian kalau ini sustain dalam pengelolaannya, rasa-rasanya kita menjadi juara dunia dan lumbung pangan paling hebat. Paling hebat. Ya, maka dengan otonomi daerah kita dorong agar ada asymmetrical decentralization. Jangan sama semua, jangan sama semua. Karena memang ada daya yang berbeda dengan sumber daya yang berbeda. Nah konsepsi ini yang sekarang coba kita dorong. Kalimantan Timur, terima kasih. Bagaimana mengelolanya? Saya kira kebijakan fiskal yang pernah diterapkan kepada Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, dua yang punya kemampuan fiskal tinggi, sudah dimulai. Maka kenapa kok Pak Presiden memindahkan ibu kotanya ke wilayah Kalimantan? Itu bukan memindahkan tempat loh, itu memindahkan mindset. Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi tidak hanya fisik saja. Nanti ada perilaku, ya, ada cerita tadi, ekonomi hijau, ekonomi biru, itu sekarang lagi dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semuanya akan datang. Maka kemudian, apa yang diusulkan tadi, bagaimana kemudian Kalimantan dikelola? Pak, saatnya kemudian kita berbicara.
Saya pernah bertanya, kita kaya nggak? Kaya. Iya, sudah ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur waktunya dan... Saya, Hilary Abela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.